Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Agrasiwi, peserta Latsar CPNS Angkatan ke-29 Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi kelompok ketiga. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan learning journal mengenai manajemen ASN. Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, pengelolaan ASN diatur dalam manajemen ASN. Beberapa konsep yang ada dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Yang pertama, berdasarkan jenisnya pegawai ASN terdiri atas 1. Pegawai negeri sipil, yang kedua, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Untuk dapat menjalankan perannya dengan baik, pegawai ASN memiliki fungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat pemersatu bangsa. Selanjutnya, pegawai ASN bertugas untuk melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, dan mempererat persatuan dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang ASN, hak PNS dan P3K adalah sebagai berikut. Yang pertama, PNS berhak memperoleh gaji, tunjangan, dan fasilitas, cuti, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, perlindungan dan pengembangan kompetensi. Sementara itu, P3K berhak memperoleh gaji dan tunjangan, cuti, perlindungan, dan pengembangan kompetensi. Sedangkan kewajiban ASN sendiri adalah yang pertama, setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan pemerintah yang sah. Yang kedua, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintahan yang berwenang. Yang keempat, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kelima, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. Yang keenam, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan. Yang ketujuh, menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang ASN disebutkan bahwa profesi ASN berlandasan kepada kode etik dan kode perilaku yang bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN. Kode etik dan kode perilaku berisi pengaturan perilaku agar pegawai ASN melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi, melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan, melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien, menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya, memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain, tidak menyalahgunakan informasi intern negara, memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN, dan melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN. Fungsi kode etik dan kode perilaku sangat penting dalam birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Fungsi tersebut antara lain sebagai pedoman panduan birokrasi publik aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan kewenangan agar tindakannya dinilai baik, sebagai standar penilaian sifat perilaku dan tindakan birokrasi publik atau aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, dan etika birokrasi. Selanjutnya saya akan menyampaikan mengenai konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN. Apa itu sistem merit dan apa urgensi penerapannya dalam manajemen ASN? Sistem merit adalah konsepsi dalam manajemen sumber daya manusia yang menggambarkan diterapkannya objektivitas dalam keseluruhan semua proses dalam pengelolaan ASN, yakni pada pertimbangan kemampuan dan prestasi individu untuk melaksanakan pekerjaannya.
Sistem merit dalam manajemen ASN bagi organisasi adalah untuk mendukung keberadaan prinsip akuntabilitas yang saat ini menjadi tuntutan dalam sektor publik, dan bagi ASN adalah untuk menjamin keadilan dan juga menyediakan ruang keterbukaan dalam perjalanan karir seorang pegawai. Prinsip dari sistem merit yaitu keadilan dan kewajaran, objektivitas, dan berbasis kinerja. Penerapan sistem merit dalam beberapa komponen pengelolaan ASN adalah untuk penyusunan dan penetapan kebutuhan, penilaian kinerja, serta pengembangan kompetensi, promosi, mutasi, dan penghargaan. Kelembagaan dan jaminan sistem merit dalam pengelolaan ASN yang pertama adalah Komisi Aparatur Sipil Negara atau KASN. Yang kedua, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara atau Kemenpan dan RB. Mekanisme pengelolaan ASN yang pertama adalah manajemen ASN, terbagi atas manajemen PNS dan manajemen P3K. Manajemen PNS adalah penyelenggaraan manajemen yang dilaksanakan oleh Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dengan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS serta pembinaan manajemen PNS di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Meliputi penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karir, pola karir, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun dan hari tua, serta perlindungan. Yang kedua, manajemen P3K, meliputi penetapan kebutuhan, pengadaan, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan, disiplin, pemutusan hubungan perjanjian kerja, dan perlindungan. Selanjutnya itu pengelolaan jabatan pimpinan tinggi, meliputi pengisian JPT, pengisian JPT di instansi pusat, pengisian JPT di instansi daerah, penggantian pejabat pimpinan tinggi, pengawasan dalam proses pengisian JPT, dan pegawai ASN yang menjadi pejabat. Yang ketiga, organisasi. Pegawai ASN berhimpun dalam suatu wadah Korps Profesi Pegawai ASN Republik Indonesia. Korps profesi ini memiliki tujuan untuk menjaga kode etik profesi dan standar pelayanan profesi ASN dan mewujudkan jiwa Korps ASN sebagai pemersatu bangsa. Untuk mencapai tujuan tersebut, Korps Profesi Pegawai ASN memiliki fungsi antara lain pembinaan dan pengembangan profesi ASN, memberikan perlindungan hukum dan advokasi kepada anggota terhadap dugaan pelanggaran sistem merit dan mengalami masalah hukum dalam melaksanakan tugas, memberikan rekomendasi kepada Majelis Kode Etik instansi pemerintah terhadap pelanggaran kode etik profesi dan kode perilaku profesi, serta menyelenggarakan usaha untuk peningkatan kesejahteraan anggota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang keempat, sistem informasi ASN. Sistem informasi ASN adalah rangkaian informasi dan data mengenai pegawai ASN yang disusun secara sistematis, menyeluruh, dan terintegrasi dengan berbasis teknologi. Sistem informasi ASN diperlukan untuk menjamin efisiensi, efektivitas, dan akurasi pengambilan keputusan dalam manajemen ASN. Sistem ini diselenggarakan secara nasional dan terintegrasi antar instansi pemerintah yang wajib memutakhirkan data secara berkala dan menyampaikan kepada BKN untuk menjamin keterpaduan dan akurasi data dalam sistem. Yang kelima, penyelesaian sengketa. Sengketa pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif yang terdiri dari keberatan dan banding administratif. Keberatan diajukan secara tertulis dengan memuat alasan keberatan kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum. Sementara banding administratif diajukan kepada Badan Pertimbangan ASN. Sekian learning journal saya mengenai manajemen ASN. Sampai ketemu di learning journal saya selanjutnya. Terima kasih.